Dari budgetnya, ada minimal budget nggak sih Mas? Kalau untuk kisaran desain kita kisaran antara 40.000 sampai 110.000 per meter persegi. Udah dapat gambar 3D eksterior, 3D interior, gambar kerja sampai RAB rencana anggaran biaya. Terus untuk pembangunannya 5 sampai 7 juta per meter persegi. Itu dengan kualitas yang sudah menengah ke atas. Mas, ini rumah direnovasi jadi keren banget nih. Nah, ini kan kalau dari luarnya itu boleh dibilang rumah-rumah kontemporer ya udah kelewat masa modernnya. Nah, sekarang Mas bawa lagi kesan modernnya tuh ke masa sekarang dengan tampilan-tampilan baru nih. Ini Mas menerapkan apa nih Mas di fasad barunya ini? Ya, jadi yang pastinya kita temanya yang mengusung tema tropis. Penambahan aksennya simple. Jadi di sini ada kombinasi antara batu travertine tapi dalam bentuk homogeneous style. Terus di situ ada kombinasi dengan conwood tekstur kayu. Baik. Kayak gitu. Dengan ya beberapa titik lampu yang mempercantik rumah ini, terutama ketika di malam hari ya. Kalau luas rumahnya berapa nih Mas berarti by the way? Total luas rumah ini 105 meter persegi dengan lahan 90 meter. Lebarnya? Lebar 9? 9. Ya, ke belakang? Belakang 10. 10 ya? Oke. Nah, ini ada area ke pinggir juga ternyata nih Mas. Iya, jadi di sini kita buat taman samping supaya ada sirkulasi untuk masuk ke dalam bagian ruang keluarga, dapur dan ruang makan. Oke. Kedua, fungsional yang sering terlupakan adalah ketika ada tamu ya. Misalnya kita ada ART lagi bawa ayam, ikan, itu bisa lewat pintu samping. Tuh. Jadi nggak lewat tamu. Ini begitu masuk udah disambut ruang apa nih Mas by the way? Ini ruang tamu. Jadi kita disediakan di sini ada 2 seater dengan 1 meja kecil. Terus kita buat di sini temanya Skandinavian ya, dengan lengkung-lengkung tembok dan kombinasi lampu-lampu gantung, ada lampu di dinding. Ini dari gipsum. Jadi kan kalau untuk bahan plafon ya, itu sama dengan bahan ini karena ini fungsinya sebagai dekorasi aja kan, bukan sebagai kekuatan struktural. Jadi kita gunakan elemen yang ringan, tapi looknya tetap kayak tembok dan kuat gitu. Wah, ternyata nggak selamanya harus. Biasanya itu kan kayak di bata, dicetak Mas, coran. Nah itu dia, itu kan makan budget yang lumayan dan ada effort waktu, tukangnya juga harus khusus. Kalau ini kita pakai tukang plafon, tapi memang tukang plafon berpengalaman ya. Baik. Dan ya yang pasti kita desain dulu sih supaya simetris dan proporsional bentuk lengkungannya ini gitu. Menarik banget nih. Nah, kalau ini bawaannya memang sudah open space seperti ini Mas, si rumahnya Mas? Iya. Atau tadinya ada sekat kah, di mana kah, gimana? Oh enggak, tadinya memang kosong. Udah gini. Jadi kita memang sekalian buat open space aja, karena kan zaman sekarang lebih suka open space ya, apalagi lahannya terbatas. Jadi kita nggak ada sekat, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan dibuat saling nyambung. Hanya dipisahkan dengan elemen furnitur ya. Kayak di sini kita ada lampunya sendiri. Lampu yang di ruang tamu tadi berbeda. Di situ ada dekorasi dinding yang berbeda lagi gitu. Di sini juga dinding besarnya. Betul, di sini kita kasih elemen molding dinding klasik ya. Nah, berarti Mas renov termasuk include desain furniturnya? Enggak, jadi kita desain interior, posisi, bentuk, warna kita pilihin semua, tapi untuk desain bangkunya sendiri ya udah ada di pasaran sih, kita pilih aja mana yang cocok, mana yang enggak. Nah itu semua memang tahap awalnya digambarkan dulu, jadi belinya juga gampang gitu. Kalaupun misalnya ada yang menanyakan nih belinya di mana, kita bisa jawab sih. Gitu. Nah, kemana lagi nih Mas? Berarti ini ada area apa nih? Ruang makan. Ya, jadi ruang makan ini kita fungsikan untuk 4 orang aja. Terus yang tadi saya bilang kita kasih elemen dekoratif dinding di sini dengan lampu yang menyorot ke
elemen tersebut supaya kelihatan shadow-nya kayak gitu. Oke. Terus di sini juga ada rak lengkung Skandinavian meneruskan dari motif di depan. Yang di ruang tamu itu ya Mas ya? Ya betul. Ya, jadi ya, bisa berkesinambungan dari mulai depan ke belakang. Oh tapi ini tembok ya? Ini tembok. Ya betul. Tapi ininya ada gipsumnya Mas. Oh sorry. Ini? Iya. Jadi ya itu tadi saya bilang kenapa dipilih gipsum, karena gipsum tuh mirip sama tembok ya. Betul. Ketika dicat nggak ada beda sama sekali. Berarti ini dinding bawaan? Ya. Terus Mas sambung gitu ya? Ya. Atau dibobok? Enggak, memang ini udah kosong tadinya. Oke. Daripada kosong, saya buat lengkungannya itu juga baru tuh Mas. Tadinya cuma kotak aja. Iya. Siasatnya menarik banget ya di sini. Oke. Mantap. Nah, berarti hanya 2 ini ya, Mas? Sama ya, lengkungannya sama ya? lengkungannya. Oke. Wah, menarik nih. Terus ke area mana nih, Mas, di sini? Ini dapur ya. Di sini ada kamar mandi dan langsung ke taman belakang. Oke. Jadi sirkulasi saat masak, terus untuk sehari-hari juga bagus karena nyambung ke taman samping yang tadi. Yang tadi itu ya, Mas ya? Ya, betul. Terus dia sengaja split level gitu ya, Mas, ke bawah ya? Iya, sebelumnya ini sebenarnya ada bawaan juga dari awalnya. Memang dibuat agak turun levelnya dengan yang ini supaya ada ini aja sih, ada pengalaman berbeda aja gitu. Jadi dapur di bawah, ruang makan di atas, nggak monoton flat gitu aja. Iya. Oke. Terus fungsi kedua sebenarnya karena tangganya di sini. Kalau ini levelnya sama, tangganya di sini kan kita mentok nih, makanya diturunin gitu. Ini ternyata siasat juga ya. Ini tangganya, jadi kita punya headroom yang masih cukup lega di atas ini ya Mas ya. Kalau diturunin si lantainya nih. Oke. Terus di sini masih ada 1 kamar mandi ya Mas? Iya, di sini 1 kamar mandi untuk tamu ataupun ya pokoknya aktivitas di bawah lah. Kita kasih kombinasi keramik motif bata ya bevel juga ditambah dengan ini Mas. Apa nih? Pintu kaca. Oke. Pintu kaca untuk kamar mandi gitu ya. Jadi dengan desain pintunya yang dibuat ada frame-nya, kesan industrialnya jadi lebih dapat lagi. Dan biasanya kamar mandi itu ya plastik pintunya gitu ya Mas ya. Betul. Kamar mandi itu kalau dari developer mungkin ya plastik terus pendek kan. Nah, ini kita buat tinggi, mewah, bagus gitu supaya ya nyambung sama keseluruhan tema ruang ini gitu. Nah, pertanyaan netizen nih Mas. Nah, dipikirin nggak sih kalau misalkan kayak gini? Ini kan si dinding permukaan lebih tinggi ya di luar daripada di dalam. Ada treatment khusus nggak biar nggak menggenang, terus pada akhirnya dia melebar ke dalam airnya gitu Mas? Oh ya. Gimana tuh Mas siasatnya Mas? Ya. Jadi untuk mensiasati itu kita buat ini. Boleh Mas izin, boleh sambil di luar kita nggak ngobrolnya Mas yang ini, biar ini lebih kelihatan ini. Oke, nah ini nih ya si bagian luarnya. Gimana nih Mas? Ya jadi di sini kita buat dasarnya tuh kita ratain dulu ya, kita ratain terus kita padatkan dan dibuat kemiringan ke arah sana. Itu kan pasti kan udah dipikirin dong. Kemiringan ke arah sana dan di sana ini di bawah sini sebenarnya ada roof drain. Nah, bisa, ini nih. Kalau dikorek Mas. Nah, kekorek Mas. Biar kelihatan nih netizen nih. Oke. Nah, ini lubangnya pakainya roof drain ya, bukan full drain. Roof drain tuh yang atasnya ada cembung gitu ya, cembung ke atas supaya kotoran masuk itu masih bisa air masuk dari dalam bawahnya. Dari bawah. Itu tuh triknya tuh. Betul. Ini juga bisa sebagai tempat laundry ataupun memang mau teras aja sih nanti bisa dipilih. Dan ini udah pipa pembuangan keluar otomatis di got itu ya Mas? Iya. Ya kemiringannya udah ada pipa di dalam untuk mengarahkan air keluar. Cakep. Nah, habis ini kemana lagi nih, Mas? Kita ke atas. Yuk. Di atas ada 3 kamar. Nah, kamar mandi, balkon, dan lain sebagainya. Oke, let's go.
Oke Mas. Nah, berarti ada area apa aja nih di lantai 2 nih Mas? Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar, satu kamar utama, Ya, sini. Terus ada kamar anak, satu lagi kamar anak juga, dan di belakang ada semacam balkon gitu ya. Di depan juga ada balkon dan satu kamar mandi untuk barang-barang di sini. Gitu. Boleh nggak lihat satu-satu nih Mas kamarnya Mas? Boleh. Boleh izin Mas? Siap. Sini dulu kali ya, yang ini nih, yang menarik. Ada balkonnya nih. Ini balkon, kenapa nggak blas kamar aja Mas? Ada balkon gini ya? Ini gimana tuh? Jadi ini untuk anak paling kecil ya, atau nanti anak yang single bed lah, untuk sendiri. Lalu dia menghadap balkon, itu sekitar 2x3 sih ruangannya. Supaya ada udara di situ. Jadi kan memang di belakang itu udah langsung rumah ketemu rumah ya. Kalau misalnya dibangun rumah nggak ada sirkulasi udara dan sebagainya kan jadinya gelap, terus juga pengap gitu kan. Terus fungsi kedua balkon ini untuk mengalirkan udara ke tangga. Itu ya tadi yang nggak ke-mention ya. Ya. Di tangga juga ada cahayanya Mas. Ya betul. Jadi kita kasih jendela untuk di area tangga supaya lebih terang dan ada sirkulasi ke bawah. Itu. Balkon ini juga nanti sebenarnya fungsional sih. Yang tadi saya bilang bisa digunakan untuk santai-santai atau memang untuk cuci-cuci, ataupun ruangan ini juga bisa digunakan sebagai kantor, misalnya tempat belajar atau tempat kerja kayak gitu. Berapa nih Mas ukurannya? Ini kamar ini 3x2,5. 3x2,5. Ya, jadi 3x2,5 itu udah cukup buat single bed anak. Tapi dia punya balkon ya? Ya, itu balkon. Terus kemana lagi nih Mas? Ke kamar mana nih? Selanjutnya ini kamar tidur anak juga. Baik. Ini lebih luas ya? Sini lebih luas. Ukurannya 3x3,5 ya. Oke. Jadi kita kasih di sini elemen dekoratif yang sama. Pakai PVC, kasur 2x1,6 dan ada 2 nakas dan sirkulasi udara yang bagus gitu. Oke, di sini 3 layer gini ya jendelanya ya. Salah satu yang paling penting adalah mendesain kamar itu harus ada jendelanya. Mau sekecil apapun harus dikasih jendela. Karena walaupun nanti kita bicara misalnya nggak usah ribet, kita pakai AC aja, nggak usah pakai jendela. Tetap ada di mana saatnya kita kan harus buka jendela supaya udaranya bertukar. Gitu kan. Terus kedua, cahaya matahari juga harus masuk langsung dari luar gitu. Itu ya. Itu penting, sirkulasi udara. Kalau enggak tuh aduh kerasa mulek gitu ya Mas. Kalau masa sayang banget kan kita kalau rumah udah mahal gitu kan, beli tanahnya udah effort, ternyata desainnya nggak dipikirkan, terus pas tinggal di situ nggak nyaman, akhirnya jadi penyakit dan sebagainya. Tidak jangka panjang kesehatannya. Betul. Nah, kamar pertamanya ada sirkulasinya bagus juga nggak Mas? Iya dong. Ya, coba boleh ya cek di sini. Nah, ini kamar utamanya nih. Oh, ini lebih luas lagi malah ya. Ya, kamar utama ini kurang lebih 4x3,5 ya. Ini kita kasih jendela, tadi sirkulasi udara ya. Ini jendela juga sampai bawah ya. Beda sama yang lain kan hanya setengah. Ini sampai bawah supaya udara dan cahaya masuk lebih banyak. Dan di sini elemen dekorasi dindingnya kita buat agak berbeda. Jadi warnanya warna kayu mentah, kombinasi sama lukisan-lukisan alam gitu. Ini queen size atau king Mas? Ini 18 x 2 meter. Wah, king ya. Udah paling gede masuk dan masih leluasa banget di sini. Iya, masih leluasa banget. Masih leluasa banget. Betul. Jadi bisa buat kerja juga masih bisa, buat naruh apa-apa masih bisa. Iya. Terus masih ada area tambahan lagi ya Mas? Iya. Additionalnya di luar? Sebelumnya mungkin ada kamar mandi. Kamar mandi. Oh, ini kamar mandinya juga sama, kurang lebih menarik banget ya. Jadi memang kamar mandi ini kita desain bawahnya ini pakai lantai lama ya. Lantai lamanya kan agak jadul ya. Nah, kita pikirkan gimana supaya dindingnya tetap modern ya, kita ganti motif bata tadi. Bevel. Motif bata bevel, warna tetap putih karena ruangan kecil dengan warna yang putih akan lebih kelihatan luas. Gitu. Baik. Terus atasnya biar nggak kelihatan biasa aja, dikasih tekstur pasir. Ada roll berisi cat sama pasir udah dicampur gitu, tinggal di ini aja kayak ngecat aja gitu.
Baik, aku kira kamprot yang manual. Bukan. Oke. Kalau itu kan repot ya. Ini terus nanti dicat lagi, kotor kemana-mana kan. Kalau ini tinggal dituang, diadukan cat, terus dimasukin roll khususnya, terus udah dicat. Dan ini udah berwarna. Udah berwarna, bertekstur juga. Pasir. Tahu ya. Ini jadi ilmu baru lagi nih. Terus ada balkon ya, Mas? Ya, ini terakhir. Boleh sini, Mas. Balkon ya. Jadi area balkon ini kita buat ya nggak terlalu besar, tapi ini cukup luas sih untuk 3 orang duduk ya. Santai, terus masih dengan suasana alam dengan batu andesit susun sirih ini. Ya. Supaya kesannya lebih homey. Dan plafonnya pakai conwood motif kayu. Selain untuk menyamakan tema dengan yang depan, juga suasananya supaya lebih adem, lebih tropis kayak gitu. Dan ini direnov sama Mas Fazal. Kalau misalkan ada yang pengen juga pakai jasa renovasinya, gimana tuh Mas mekanismenya, Mas? Atau ada minimal? Iya, jadi kebetulan kami memang kontraktor dari mulai desain sampai bangun. Kita minimal order 100 meter persegi. Baik. Jadi kalau misalnya ada bangunan yang di bawah itu, untuk desainnya kita bisa kerjakan, tapi untuk pembangunannya kita tidak bisa kerjakan, hanya desainnya aja. Lokasinya di Jabodetabek, jadi proyek kita ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dengan biasanya kita ambil renovasi total atau bangun baru yang minimal 100 meter persegi. Dari budgetnya, ada minimal budget nggak sih Mas? Kalau untuk kisaran desain kita kisaran antara 40.000 sampai 110.000 per meter persegi. Udah dapat gambar 3D eksterior, 3D interior, gambar kerja sampai RAB rencana anggaran biaya. Terus untuk pembangunannya 5 sampai 7 juta per meter persegi. Itu dengan kualitas yang sudah menengah ke atas. Oke. Nah, aku simpan nomor kontaknya di kolom deskripsi, langsung aja hubungin kalau misalkan kamu berminat buat pakai jasanya Mas Fazal. Siap.